Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Alimuddin. Pada hari ini kita akan membahas tentang jarak titik terhadap bidang. Ada beberapa soal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah dalam bentuk kubus. Ada 3 soal. Yang kedua adalah jarak titik radian pada 5 segi 4 beraturan. Dan yang ketiga adalah pada ruang tetrahedron atau limas segitiga beraturan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu jarak titik A terhadap bidang BCGF. Jarak titik A terhadap bidang BCGF. Nah, titik A, mana BCGF-nya? Ini BCGF-nya, harus tegak lurus. Ya. Oke, kita perhatikan apakah. Nah, perhatikan. Ini adalah titik A. Ini adalah BCGF. Ya. Nah, ini harus tegak lurus. Bagaimana kita melihat tegak lurusnya? Kita akan putar, kita proyeksikan titik ini terhadap bidangnya. Nah, proyeksi A terhadap bidang BCGF adalah titik B. Nah, ini tegak lurus. Maka jarak titik A terhadap BCGF sama dengan jarak titik A terhadap titik B. Sama dengan panjang ruas garis itu sendiri. Sama dengan panjang rusuk kubus ABCDFGH ini. Yaitu berapa? 8 cm. Ya, kita lihat penjelasannya biar kalian bisa menuliskannya. Nih, proyeksi titik A terhadap bidang BCGF pada titik B, sehingga jarak titik A terhadap bidang BCGF sama dengan jarak A ke B sama dengan 8 cm. Nah, ini yang utama adalah menggambarkan, menentukan. Kita menghitung itu jarak dari titik mana ke mana dulu. Setelah jelas dari mana ke mana, baru dihitung. Kalau ngitungnya mudah. Yang penting menentukan dulu jarak dari titik mana ke titik mana yang akan kita hitung. Berikutnya adalah yang 1B. Jarak titik B terhadap bidang ACGE. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan titik B-nya di sini ya. Ini adalah bidang ACGE. Proyeksi B pada ACGE adalah tengah-tengah AC, yaitu I. Sehingga jarak titik B terhadap ACGE sama dengan AI, di mana AI ini adalah setengah BD. BD adalah diagonal bidang. Karena rusuknya 8 cm, maka panjang diagonal bidangnya adalah 8/2, sehingga BI adalah 4/2. Jelas sampai di sana? Atau kita lihat. Nah, perhatikan. Ini adalah bidang ACGE, ya. Kemudian ini adalah BD. Jaraknya, nah, ini setengahnya. Perhatikan, ini tegak lurus. Kalau proyeksi itu berarti harus, nah, ini kita pindahkan ya. Nah, tegak lurus terhadap bidang ACG, sehingga B-nya berimpit dengan titik D. Ya. Nah, perhatikan ya. Oh, ini tegak lurus. BD-nya tegak lurus. Ini bidangnya. Bidang apa? Bidang ACG. Kalau kita gambarkan seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke sini. Sudah jelas ya? Nah, kita lihat penjelasannya biar dapat kalian
Pahami? Jadi pi. Nah, ya. Lanjut sekarang kita bagian yang C. Jarak titik E terhadap bidang BDG. Ini BDG-nya. Ini jaraknya harus tegak lurus. Betulkah di sini? Ya, kita akan lihat. Nah, ini adalah garis yang kita cari. Kita lihat, kita tegakkan segitiganya ya. Segitiga BDG-nya, bidang BDG-nya kita tegakkan. Ini proyeksikan, ternyata proyeksinya membentuk titik. Di titik mana? Di titik E. Kalau dilanjutkan, ini akan ke titik C. Balik lagi menjadi seperti ini ya. Oke. S. Kita putar. Membentuk seperti ini. Ini adalah G F ya. E I. Bagaimana kita menghitungnya? Di sini ada garis tinggi ya. Yang dilihat segitiganya apa? Segitiga EGB. Ini kita buat garis bantunya ya. Makanya kita lihat gambarannya. Nah, jadi proyeksi titik E pada BDG adalah titik J. Dengan demikian jarak titik E terhadap bidang BDG adalah EJ. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Kita lihat gambarannya. Kita buat garis bantu ini. Oke, dengan menggunakan prinsip luas segitiga yang tegak lurusnya gimana? Yang tegak lurusnya dikalikan. Ya. Kita apa ini? Ini adalah panjang rusuknya sama dengan AE yaitu 8. Ya. EG-nya adalah diagonal bidang yaitu 8 akar 2. Nah, kita lihat perhatikan ya. Perhatikan bidang diagonal ACGE. Lihat ACGE. Terdapat segitiga apa nih? Segitiga sama sisi EIG. Nah, ini adalah garis tegaknya. EG-nya 8 akar 2. Kemudian IK-nya berapa IK? Ini IK 8 ya. Kemudian IG. Mana IG? IG. Nah, ini kita gunakan pakai Pythagoras. 8 akar 2 ditambah 4 akar 2 pangkat 2. Ya, hasilnya adalah akar 96 atau 4 akar 6. Baik, sekarang kita cari jaraknya, yaitu apa? Dengan prinsip luas segitiga diperoleh EJ kali IK, ini K ya. Dengan prinsip luas segitiga diperoleh EJ kali IG sama dengan IK kali EG. Tegak lurusnya dikalikan ya. OJ kali 4 akar 6 sama dengan 8 kali 8 akar 2. Sehingga diperoleh, kita bagi semua 4 akar 6 ini dibagi dengan 4 akar 6. Yang ruas kanan juga dibagi 4 akar 6 sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Hasilnya adalah 16/3 akar 3. Jadi jarak titiknya terhadap bidang BDG adalah 16/3 akar 3. Gimana? Jelas? Kalau kurang jelas silahkan komen di bawah. Baik. Sekarang kita akan bahas soal 2A.
Pada 5 segi 4 beraturan EABCD, EA 10, AB 8, AK 2 cm. Tentukan jarak titik E terhadap bidang alas. Ini titik E-nya. Ya, bidang alasnya adalah ABCD. Karena ini adalah merupakan segi 4 beraturan, maka ini akan tepat. Maka proyeksi titik E pada bidang ABCD tepat di tengah-tengah, yaitu titik F. Kita buat kasih nama di sini. Maka jarak titik E terhadap bidang ABCD sama dengan jarak E ke titik F. Ini dapat dihitung dengan menggunakan Pythagoras. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Ya, AF sama dengan setengah AC. Sama dengan setengah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Hasilnya di sini langsung 8. Ya. Kemudian F, mana F? Nah, ini adalah AE kuadrat dikurangi dengan AF kuadrat. 10 pangkat 2 kurangi 8 pangkat 2, akar 36, hasilnya adalah 6. Jelas? Jelas ya, sampai sini Anda bisa menyelesaikan. Baik, sekarang kita akan bahas tentang soal nomor 2B. Pada 5 segi 4 peraturan EABCD, A10, AB8, AK2. Tentukan jarak terhadap bidang BCE. Mana BCE nih? Ini adalah BCE. Ya. Nah, jarak titik A ke BCE pasti kebanyakan kalian langsung tarik garis dari titik A ke BE ya. Nah, itu salah. Ya, kita perhatikan penjelasannya. Perhatikan. AB AD, garis AD ini. Garis AD ini sejajar dengan bidang PCE. Sehingga setiap titik pada garis AD ini memiliki jarak yang sama terhadap bidang yang melalui titik BCE atau bidang BCE. Maka jarak titik A terhadap garis BCE dapat diwakili oleh titik G. Nah, kita ambil titik G di tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah AD. Titik G. Proyeksi G pada BCE ini diwakili oleh titik J. Nah, ini. Maka jarak titik G terhadap BCE sama dengan jarak titik G terhadap G. Sehingga jarak titik A terhadap BCE sama dengan jarak titik G terhadap titik C. Sehingga kita tinggal menghitung jarak titik G ke J-nya. Kita dapat melihat penjelasan berikut ya. Gambarannya. Kenapa sih harus seperti itu? Oke, kita cari dulu ini titiknya mana. Kita tentukan titik dulu ya. Titik tengah. Nah, ini antara setengah AD. Nah, AD. Oke, kita buat. Nah, ada titik apa ini? Titik G. Ya. Kemudian kita tentukan garisnya. Nah, garis point to plan. Nah, dari titik apa ini? Dari titik A ke BCE ya. BCE. Point to plan. Dari titik ke bidang. Gimana gambarannya? Kemudian
kita buat dari titik A juga. Oh, kita lihat dari titik G-nya sekarang ya. Oke. Oke, kita gambar. Nah, kita perhatikan. Ini adalah jarak titik A ke BCE. Ini adalah jarak titik G ke BCE. Nah, apakah sama jaraknya? Coba lihat. Masuk sini nggak? Nah, nggak ke BE ya. Terus harus berada di luar. Kita putar ya. Kita putar, kita lihat. Nah, nampak kan? Ini adalah BE. Ini titiknya di sini, tidak ke sini. Ya. Oke. Nah, G ini tepat di sini. Oke. Oh ya. Nah, kita lihat, putar lagi aja. Jaraknya sama nggak? Nah, kita lihat sama nggak ya? Dengan G ke I. Ah, ternyata jaraknya sama. Itu ya. Bagaimana? Jelas ya? Nah, jadi dapat diwakili oleh titik G. Kenapa bisa diwakili? Karena ini adalah dua garis yang ya. Jadi dari titik A ke BCE diwakili oleh GJ. Kita hitung sekarang bagaimana cara menghitungnya. Ini pandang segitiga apa ini? Yang tengah ya. E, G, H. Nah, oke. Dengan ini pada garis tinggi G. Nah, kita hitung dengan menggunakan prinsip luas segitiga bisa. Oh, EG-nya cari dulu. Nah, EG-nya adalah 2 akar 17. Ya. Dengan prinsip luas diperoleh GJ tegak lurus dengan HE. EF tegak lurus dengan GH. Kita masukkan angka-angkanya. GJ kali 2 akar 17 sama dengan 6 kali 8 akar 2. Jadi GJ-nya 8 kali 6 akar 2 dibagi 2 akar 17 sama dengan 24. Per 17 akar 34. Inilah jarak titik A ke EAB. Jelas ya? Baik, sekarang kita akan bahas tentang ini. Soal nomor 3. Pada bangun ruang tetrahedron ABCD dengan tusuk 2 cm. Tentukan jarak titik A terhadap bidang BCD. Nah, gambarannya seperti ini. Titik A terhadap bidang B. Karena ini adalah segitiga sama kaki, ini kaki-kakinya ya. Kemudian yang dicari adalah AF. Nah, A ini proyeksinya di titik F. Nah, hitung jaraknya. Nah, ini tidak bisa dihitung dengan prinsip luas karena mungkin lebih sulit, maka kita gunakan fungsi trigonometri. Yang pertama kita, nah ini penjelasannya. Oke, kita ngitung ya. Pandang segitiga AED. Mana AED? AED. Nah, kita cari dulu AE ya. AE-nya berapa sih? Nah, AE sama dengan ED sama dengan panjang rusuknya berapa? Tadi 2. 2 pangkat 2 kurangi 1 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah akar 3 ya. Kemudian sekarang kita gunakan apa nih untuk menentukan ini? Kita gunakan aturan kosinus ya. Aturan kosinus. Nah, untuk menghitung AF pertama aturan kosinus. Misal alfa adalah sudut yang dibentuk oleh AED. AED ini sudutnya. Cos alfa AE kuadrat sama dengan tambah ED kuadrat dikurangi AD kuadrat dibagi 2. AE kali ED. Ini sudut apitnya ya. Oke, sama dengan kita masukkan
Akar 3 pangkat 2 tambah akar 3 pangkat 2 min 2 pangkat 2 dibagi 2 kali akar 3 kali akar 3. Hasilnya adalah 3 tambah 3 kurangi 4 per 6. 1/3. Untuk menentukan tinggi ini, maka Anda bisa mencari sinusnya dulu. Pakai apa nih? Pakai identitas trigonometri. Sin alfa sama dengan akar 1 min cos kuadrat alfa. Sama dengan 1 min 1/3 pangkat 2. Hasilnya 2 akar 2/3. Ini kan sin alfa. Depan dibagi miringnya nggak? Nah, depannya apa? AF. Nah, kita gunakan ya. Ini fungsi trigonometri. Sin alfa AF dibagi AE, depan dibagi miring. Sama dengan AF dibagi miringnya berapa tadi? Akar 3. Sama dengan berapa sin alfa? Sama kan? Nah, sama dengan 2 akar 2/3. Ya. Sehingga luas kiri dan luas kanan kita kalikan dengan akar 3. Sehingga diperoleh AF-nya 2 akar 6/3. Jadi jarak A ke BCD sama dengan 2/3 akar 6. Nah, itulah pembahasan soal jarak titik terhadap bidang yang mungkin sangat-sangat sederhana, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan berikutnya saya akan membahas soal-soal sederhana jarak antara dua garis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.